Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, baru-baru ini terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak, di mana mobil yang dikemudikan oleh anak tersebut mengalami kecelakaan dengan menabrak mobil atau kendaraan orang lain dan mengakibatkan orang lain meninggal atau mati. Lalu bagaimana hukumnya terhadap anak yang mengemudikan kendaraan tersebut? Salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang melibatkan anak adalah karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Orang tua seharusnya tidak memberikan izin kepada anaknya dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini tidak lain sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kalau kita lihat pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, bagaimana sanksi bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor, kemudian menabrak kendaraan orang lain dan mengakibatkan kendaraan orang lain rusak parah dan mengakibatkan orang lain meninggal? Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka dalam kasus ini anak dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlakuan yang diberikan terhadap anak dalam proses peradilan pidananya berbeda dengan orang dewasa. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka proses peradilannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, ketika seorang anak mengemudikan kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan rusaknya kendaraan orang lain hingga menyebabkan orang lain meninggal, maka secara khusus dasar penuntutan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan secara umum dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tuntutan atas kasus kecelakaan yang melibatkan anak tersebut menggunakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat 4 tersebut, maka pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Lalu apa yang dimaksud dengan diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian jika dalam kasus ini anak yang menabrak mobil orang lain dan mengakibatkan orang lain meninggal dituntut berdasarkan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah, maka upaya diversi tidak bisa dilakukan karena syarat dan ketentuan diversi tidak terpenuhi. Ketika syarat diversi tidak terpenuhi, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke persidangan anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sahabatku sekalian, perlu diketahui bahwa pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi pada dasarnya anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, anak sebagai pengemudi dan orang tua sebagai pemilik kendaraan ketika menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, maka pengemudi atau orang tua anak tersebut wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan jika korban luka-luka dan atau biaya pemakaman jika korban meninggal dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut. Selain itu, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 235, pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan kepada para orang tua, hendaknya menjadikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak ini sebagai pelajaran, karena orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengawasan, perlindungan, dan keselamatan bagi anak. Dan hendaknya tidak memberikan izin kepada anak dalam menggunakan kendaraan bermotor sebelum memenuhi atau memiliki syarat mengemudikan kendaraan bermotor, seperti telah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sahabatku sekalian, intinya dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa ketika anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana seperti anak yang menyebabkan atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana, maka proses peradilannya
menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang keadilan restoratif, diversi, ketentuan penangkapan dan penahanan terhadap anak. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.